Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Nah, perkenankan saya di sini Zayan akan sedikit menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan civil society. Nah, kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Bahasanya civil society itu atau yang biasa disebut sebagai masyarakat madani, secara bahasa diartikan sebagai sebuah masyarakat yang beradab. Istilah madani sendiri itu berasal dari bahasa Arab, yaitu madaniyah, yang berarti peradaban. Secara istilahnya, civil society itu adalah sebuah tatanan atau sebuah komunitas masyarakat. Itu bisa dalam bentuk lembaga-lembaga, instansi atau organisasi atau kelompok yang saling berhubungan dan mengedepankan nilai-nilai toleransi dan pluralitas. Dalam konteks Indonesia sebagai suatu bangsa yang ingin berkembang ke arah lebih baik, yaitu ke arah modernisasi, penggunaan istilah masyarakat madani ini sendiri menunjuk pada pengertian bahwa masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang memiliki peradaban yang maju. Nah, para ahli telah mendefinisikan istilah civil society ini. Yang akan saya kutip itu adalah salah satunya yaitu yang dikemukakan oleh beliau yang bernama Anwar Ibrahim, mengemukakan sebagai berikut. Yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perseorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif individu baik dari segi pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintahan, mengikuti undang-undang, dan bukan nafsu atau keinginan individu atau kelompok sendiri, dan menjadikan keterdugaan atau predictability serta ketulusan atau transparansi sistem. Nah, itu yang pengertian dari civil society yang dibukakan oleh Anwar Ibrahim. Kemudian kita menuju, nah untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di makalah. Kemudian sejarah civil society sebagai sebuah wacana, civil society ini adalah sebuah produk sejarah dari masyarakat barat. Nah, ini terdapat beberapa tahapan atau terdapat 5 corak pemikiran yang mewarnai sejarah civil society. Nah, sebelumnya yang pertama, civil society dipahami sebagai sebuah sistem kenegaraan. Dalam hal ini, civil society identik dengan negara. Pemahaman tersebut ditemukan dan dikembangkan oleh Aristoteles tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Kemudian Marcus Tullius Cicero tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi, Thomas Hobbes tahun 1588 sampai 1619 Masehi, dan John Locke tahun 1632 sampai 1704 Masehi. Beliau hidup. Hanya saja Aristoteles tidak menggunakan istilah civil society, namun dia menggunakan istilah koinonia politike, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, baik itu dalam bidang ekonomi maupun politik. Kemudian yang kedua, diambil dari konteks sosial politik. Skotlandia, Adam Ferguson tahun 1767 memberi tekanan terhadap makna civil society sebagai sebuah
visi etis dalam kehidupan bermasyarakat, yang menggunakan pemahaman ini untuk mengantisipasi perubahan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri dan munculnya kapitalisme. Menurut Ferguson, munculnya ekonomi pasar bisa melunturkan tanggung jawab publik dari warga karena dorongan penguasaan kepentingan pribadi. Civil society sendiri lebih dipahami sebagai entitas yang syarat dengan visi etis berupa rasa solidaritas dan kasih sayang antar sesama, dan ini kebalikan dari masyarakat primitif dan masyarakat barbar. Nah, kemudian yang ketiga, dalam pemaknaan Thomas Paine tahun 1792, civil society merupakan antitesis negara atau cenderung dalam posisi yang berhadapan dengan negara. Nah, kemudian yang keempat, pemaknaan yang didasarkan pada sisi elemen ideologi kelas dominan. Hegel mengatakan mengembangkan pemaknaan civil society sebagai entitas yang cenderung melumpuhkan dirinya sendiri. Untuk itulah diperlukan adanya supervisi dari negara berupa kontrol hukum, administrasi, dan politik. Selanjutnya dikatakan bahwa kenyataan civil society modern tidak mampu mengatasi permasalahan sendiri serta tidak mampu mempertahankan keberadaannya tanpa keteraturan politik dan ketertundukan pada institusi yang lebih, yaitu negara. Jika terjadi ketidakadilan dalam masyarakat atau jika terjadi ancaman terhadap kepentingan universal, tentu saja negaralah yang berhak menentukan kriteria kepentingan universal tersebut. Dan lagi, menurut Karl Marx, yang menempatkan civil society lebih pada basis material dan dipahami pada sisi produksi kapitalis. Menurutnya, civil society adalah masyarakat borjuis, sehingga keberadaannya harus dilenyapkan karena akan merupakan kendala untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Sedangkan Antonio Gramsci memahaminya lebih pada sisi ideologis dan menempatkan civil society berdampingan dengan negara yang disebutnya sebagai political society. Menurutnya, negara akan terserap dalam civil society sehingga kemudian terbentuklah sebuah masyarakat teratur atau yang disebut regulated society. Kemudian yang kelima, Alexis de Tocqueville memaknainya sebagai entitas penyeimbang kekuatan negara. Menurutnya, civil society tidak a priori subordinatif terhadap negara, itu istilahnya sebagaimana dikemukakan oleh Hegel, tetapi mempunyai sifat otonom dan memiliki kapasitas politik cukup tinggi yang mampu menjadi penyeimbang untuk menahan kecenderungan intervensi negara. Jadi menurut Alexis, civil society itu perannya itu sebagai penyeimbang atau yang membalancing antara kewenangan negara kepada masyarakat dan penyalur aspirasi masyarakat kepada negara untuk kemudian bisa menjadikan sebuah pertimbangan dalam menentukan suatu keputusan. Nah, kemudian lanjut kepada pembahasan karakteristik civil society. Nah, secara umum karakteristik civil society ini itu ada dua. Yang bertanya adanya ruang publik yang bebas atau yang bisa disebut dengan free public sphere. Kemudian yang kedua adalah adanya pilar penegak. Nah, yang pertama, free public sphere itu adalah ketersediaannya ruang publik yang bebas sebagai wahana dalam mengungkapkan pendapat. Jadi terdapat sebuah ruang publik itu bisa berbentuk sebagai sebuah aturan yang Nah, kita berlanjut kepada pembahasan karakteristik civil society. Secara umum karakteristik civil society itu ada dua. Yang pertama adalah adanya ruang publik yang bebas atau yang biasa disebut dengan free public sphere. Dan kedua yaitu adanya pilar penegak. Yang pertama, free public sphere itu adalah ketersediaannya ruang publik yang bebas sebagai
wahana dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan aspirasi warga. Dengan ruang publik yang bebas, setiap individu berada dalam posisinya yang setara, mampu melakukan transaksi wacana, intinya bisa mengutarakan aspirasi, gagasan, kritikan, dan sebagainya tanpa dihantui oleh ancaman-ancaman dari kekuasaan negara. Nah, secara teoritis, ruang publik ini dapat diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses yang luas terhadap setiap kegiatan publik. Tidak ada sebuah pengekangan kalau setiap warga negara itu ingin melakukan aktivitas, mengungkapkan aspirasi, mengungkapkan kritikan, berkumpul, membicarakan sesuatu demi kemajuan negara. Nah, itu tidak dilarang dan itu dibebaskan, dipersilahkan. Kemudian yang kedua, adanya pilar penegak. Nah, ada beberapa pilar penegak di sini yang dia dianggap sebagai tonggak langgengnya atau berjalannya civil society. Ini bisa diartikan sebagai sebuah institusi-institusi yang menjadi bagian dari kontrol sosial yang berfungsi untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang bersifat diskriminatif atau yang intinya merugikan rakyat dari pihak pemerintah. Dan ini bisa juga berfungsi untuk memperjuangkan berbagai hak dan inspirasi dan aspirasi masyarakat yang terdiskriminasi oleh sebuah atau beberapa keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kita berlanjut kepada pembahasan karakteristik civil society. Secara umum, karakteristik civil society itu ada dua. Yang pertama adalah adanya ruang publik yang bebas atau yang biasa disebut dengan free public sphere. Dan kedua yaitu adanya pilar penegak. Yang pertama, free public sphere itu adalah ketersediaannya ruang publik yang bebas sebagai wahana dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan aspirasi warga. Dengan ruang publik yang bebas, setiap individu berada dalam posisinya yang setara, mampu melakukan transaksi wacana, intinya bisa mengutarakan aspirasi, gagasan, kritikan, dan sebagainya tanpa dihantui oleh ancaman-ancaman dari kekuasaan negara. Nah, secara teoritis, ruang publik ini dapat diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses yang luas terhadap setiap kegiatan publik. Tidak ada sebuah pengekangan kalau setiap warga negara itu ingin melakukan aktivitas, mengungkapkan aspirasi, mengungkapkan kritikan, berkumpul, membicarakan sesuatu demi kemajuan negara. Nah, itu tidak dilarang dan itu dibebaskan, dipersilahkan. Kemudian yang poin B adalah adanya pilar penegak. Nah, yang dimaksud pilar penegak di sini adalah institusi-institusi yang menjadi bagian dari kontrol sosial yang berfungsi untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang mungkin saja bersifat diskriminatif atau merugikan masyarakat. Nah, pilar-pilar penegak ini juga mampu untuk turut memperjuangkan berbagai aspirasi dari masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat yang merasakan dampak negatif dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, di sini ada 5. Yang pertama, pilar penegak civil society itu adalah lembaga swadaya masyarakat atau bisa disebut juga sebagai non-government organization atau NGO, yaitu institusi sosial yang terbentuk oleh inisiatif swadaya masyarakat yang esensinya, yang inti dari tujuannya ialah membantu dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan masyarakat
yang tertindas atau yang dirugikan oleh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, yang kedua itu ada pers atau lembaga media yang memiliki kemampuan untuk mengkritisi dan menjadi bagian dari kontrol sosial yang dapat menganalisa serta poin utamanya adalah mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat banyak. Ini mengarah pada terciptanya suatu independensi pers sehingga mampu menyajikan berita secara objektif dan transparan. Tak lupa pula intinya pers itu hadir menyampaikan atau menyiarkan berita-berita yang aktual dan faktual. Kemudian yang ketiga adalah supremasi hukum atau law enforcement. Setiap warga negara wajib untuk tunduk kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang mengindikasikan bahwa segala bentuk perjuangan guna mewujudkan hak dan kebebasan antara warga negara dan antar warga dengan pemerintah itu. Samping itu, supremasi hukum juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan individu atau kelompok yang melanggar norma-norma hukum yang telah disepakati. Bisa meliputi penindasan atau pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan yang segala bentuknya, sehingga tercipta masyarakat yang ideal dan tertib serta nyaman. Kemudian yang keempat ada perguruan tinggi, merupakan tempat di mana aktivitas akademik menjadi bagian dari kekuatan sosial dan civil society yang bergerak pada jalur moral force untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah. Perguruan tinggi ini juga memiliki tanggung jawab intelektual untuk menciptakan breakthrough atau sebuah terobosan baru dan ide-ide yang brilian dan efisien sebagai pilihan alternatif lainnya untuk mencari pemecahan masalah yang terjadi di dalam masyarakat umumnya. Kemudian terakhir itu adalah partai politik. Nah, parpol di sini berfungsi sebagai salah satu media masyarakat, rakyat untuk menyalurkan aspirasi politiknya dan juga sebagai jalan atau wasilah masyarakat yang ingin lebih atau intinya ingin menjadi seorang pembuat hukum atau petinggi dalam suatu sistem pemerintahan. Intinya dengan parpol ini masyarakat bisa memiliki atau berperan langsung dalam pembuatan sebuah keputusan untuk masyarakat luas. Nah, intinya itu saja dari apa yang dapat kami susun dalam makalah. Kesimpulannya bahwasanya civil society itu adalah atau masyarakat madani itu secara bahasa diartikan sebagai masyarakat yang beradab. Secara terminologi, civil society ini adalah sebuah tatanan komunitas masyarakat yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yang mengedepankan nilai-nilai toleransi dan pluralitas, serta intinya adanya civil society ini sebagai ikut andil untuk menciptakan sebuah ketertiban, sebuah kenyamanan dan kehidupan yang lebih baik yang ada pada masyarakat, di samping pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk
mengadakan atau berusaha untuk memajukan dan menenteramkan kehidupan kita di dalam ruang lingkup negara, terutama di negara Indonesia ini. Dan civil society itu memiliki beberapa tonggak penegak. Yang pertama, lembaga swadaya masyarakat, non-profit atau non-government organization, kemudian pers, perguruan tinggi, dan partai politik. Nah, untuk karakteristiknya itu tadi ada dua, yaitu adanya ruang publik yang bebas atau yang disebut dengan free public sphere, dan kedua adanya pilar penegak yang telah saya sebutkan tadi. Nah, demikian sedikit penjelasan dari saya, dari kami. Bila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.